Malam Mitra SPB 103,6 FM dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Senang sekali saya Iwan Silitubun bisa hadir untuk menemani Mitra SPB dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya bersama salah satu akademisi. Kalau mau dibilang akademisi, mau dibilang aktivis. Nanti sebentar kita kenal-kenal dulu biar lebih dekat ya. Oke, dan kurang lebih kita ada obrol malam hari ini topiknya tentang sampah ya. Jadi bagaimana kalau pekan lalu teman-teman dari Kagama, ini Ibu Ana juga mewakili teman-teman Kagama, dan kali lalu sudah berbicara tentang regulasi dan juga perspektif kehutanan terkait dengan sampah. Nah, malam hari ini saya bersama Ibu Ana nanti kita bicara tentang bagaimana sih kita memanfaatkan mengolah sampah yang ada di sekitar kita, karena sampah yang paling besar adalah sampah rumah tangga. Saya menyapa langsung saja di malam hari ini. Selamat malam Ibu Ana. Selamat malam Pak Iwan, selamat malam pemirsa SPB yang berbahagia di mana saja berada. Salam sehat. Iya, apa kabar untuk malam ini? Puji Tuhan baik sekali. Iya, Harapan saya pemirsa juga ada dalam kondisi sangat happy ya. Oke, baik. Nah, ini kita kan bicara tentang sampah. Jadi kalau terkait dengan sampah itu, kalau kita bicara kemarin tentang regulasi sampah, memang di Halmahera Utara terkait dengan regulasi itu tidak ada atau belum ada. Sementara dari pusat itu sudah ada. Nah, bagaimana dengan Ibu Ana? Kalau kita bicara tentang sampah, berarti yang Ibu Ana perhatikan, Ibu Ana lihat di kesempatan atau di setiap kali berkunjung atau mengelilingi Kota Tobelo, bagaimana Ibu Ana melihat situasi Kota Tobelo terkait dengan sampah? Apakah sampahnya menumpuk atau tidak? Oke, terima kasih Pak Iwan. Sebenarnya bukan cuma saya ya, tapi pemirsa semua juga bisa melihat kondisi dari kota kita, Halmahera Utara, yang sampai hari ini menurut saya terkait dengan sampah itu belum menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan oleh setiap masyarakat gitu ya, karena kami bisa melihat beberapa waktu yang lalu saya kebetulan sama Pak Iwan dan Pak Radius ya, kita ada dalam satu tim namanya Green Leader. Itu kami dengan beberapa pemuda di Gura ya, di Gura ini kami membersihkan sampah di Tanjung Pilawang, hanya satu contoh ya. Dan pertama kali mengangkat itu mungkin sekitar 2 ton kali ya sampah. Dan di situ sampah yang paling sadis adalah Pampers dan popok ya. Iya. Popok banyak sekali gitu, dan itu dia sangat-sangat mempengaruhi pantai. Tapi kalau kita melihat di sekeliling Tobelo juga kesadaran masyarakat untuk terkait dengan sampah itu masih sangat minim menurut saya, karena apalagi kalau ada kegiatan ya, ada acara begitu, pasti sampahnya. Event atau kegiatan apapun itu pasti menghasilkan sampah. Iya, dan itu dibuang begitu saja, dibuang, dilempar kemana saja gitu. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Bahkan harapannya sih orang yang dewasa itu bisa memberi contoh, tapi mungkin belum semua ya, tapi ada orang-orang mungkin yang peduli juga, tapi masih belum pengaruhnya besar gitu. Belum. Jadi sampah masih sembarangan. Iya, kalau dari Ibu Ana melihat situasi seperti ini, apa yang sebenarnya masih kurang selain kesadaran masyarakat yang masih kurang, tetapi apalagi yang masih kurang yang perlu kita tingkatkan untuk bagaimana kita mengolah sampah ini? Saya kira paling utama itu adalah kesadaran dari pribadi. Ya, kesadaran dari pribadi. Kalau kita bisa membangun kesadaran dari pribadi mulai dari anak paling kecil ya, misalnya sampai kepada orang paling dewasa, maka itu yang paling, saya kira itu yang paling bagus, paling oke, strateginya seperti itu. Memang sih ada banyak orang pikir itu tugasnya pemerintah gitu ya, tapi kan pemerintah itu mungkin paling terakhir, karena nanti sampah dibuang ke satu tempat lalu itu urusannya pemerintah. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah dari pribadi. Ya, saya kasih contoh begini, anak-anak di Jepang itu
dari anak TK itu mereka sudah dilatih setiap pagi itu 30 menit pertama adalah membersihkan. Di Jepang. Di Jepang. Mendidik anak sejak Masih kecil. TK. Masih TK itu. Wow. Masih TK Dan itu sudah dididik. terbangun kan dalam diri mereka. Ah. Mulai dari kecil kan, jadi itu menjadi satu budaya dari kecil. Oh, saya harus membersihkan, saya membersihkan gitu. Jadi yang perlu kita kembangkan ini sebenarnya habits ya, kebiasaan. Ya, kebiasaan. Namun kebiasaan itu harus dipupuk artinya sejak dini, sejak dini. Nah, bagaimana Ibu Ana melihat di kondisinya di Tobelo, apakah di sekolah-sekolah atau di masyarakat ini hal itu sudah dilakukan? Memang secara maksudnya melihat langsung secara detail ke masing-masing wilayah itu mungkin saya tidak sampai segitu ya. Tapi dengan melihat secara keseluruhan saja general bahwa di mana-mana masih banyak orang buang sampah sembarangan begitu, berarti memang secara pribadi mungkin belum ada kesadaran, ada mungkin juga yang belum tahu gitu ya bahwa saya harus membuang sampah. Jadi perlu ada ya pendidikan lah, mulai dari paling kecil, kemudian di unit-unit terkecil misalnya dalam keluarga, mulai dari pribadi dalam keluarga, kemudian di dalam kelompok-kelompok misalnya di sekolah, di grup-grup apa gitu. Jadi semua sampai kelembagaan yang besar itu adalah pemerintah yang paling terakhir. Iya benar. Jadi mungkin banyak hal ya kalau kita bicara tentang kesadaran. Selain itu ada juga yang mungkin berpikir bahwa ya kan ada pemerintah, ada petugas-petugas. Jadi buang sampah saja silakan, nanti ada petugas yang yang mengangkat seperti itu. Nah, malam ini kan kita lebih kepada bagaimana kita bisa meminimalisir lalu mengolah sampah-sampah itu. Kalau tadi Bu Ana bilang di awal-awal bahwa setiap kali ada momen pesta atau apapun, acara kecil apapun, itu pasti menghasilkan yang namanya sampah yang begitu banyak. Dan kadang sampah itu tidak dimanfaatkan atau tidak dibuat menjadi sesuatu yang berharga atau memiliki nilai. Apa yang menjadi kekurangan di sini? Apakah kreativitas kita kurang atau bagaimana ini Bu Ana? Biasanya sih kalau kreativitas bisa muncul dari orang sendiri yang memang dia punya jiwa untuk berinovasi ya. Tetapi bisa juga dengan adanya semacam kayak pelatihan. Jadi sebenarnya mulai dari sosialisasi lalu menyadarkan orang, oh ya berarti saya bisa manfaatkan ini begitu. Jadi perlu ada bisa juga dari kesadaran orang untuk melakukan inovasi. Misalnya sampah mau bikin apa, seperti yang di pulau itu katanya ada yang bikin pulau tulang ya. Ini kan salah satu contoh nih, contoh kalau di Tobelo juga ternyata ada anak-anak muda yang mampu memanfaatkan sampah botol plastik seperti di Pulau Tulang ya. Nah itu kan artinya bahwa yang dilakukan sana tidak serta-merta lalu menjadi pendobrak atau penorong yang lain juga untuk ikut membuat seperti demikian, karena mungkin itu ide-ide sendiri. Iya, hebat juga sih. Saya belum pernah lihat tapi saya sudah dengar bahwa mereka memanfaatkan sampah plastik untuk di Pulau Tulang itu ya. Nah, cuman kalau mereka tidak disupport juga, mungkin lama-lama mereka akan berhenti juga gitu ya. Jadi kita sebenarnya masyarakat juga harus mensupport mereka. Gitu. Iya, jadi memang dukungan dan kerjasama itu perlu dalam hal artinya hal-hal sekecil apapun. Kalau memang sendiri bekerja juga atau sendiri yang menjadi penggerak memang agak sulit ya Bu. Ini kalau ya seperti tadi Bu Ana bilang kalau kita di Greenland itu Green Leader ya, itu kita bagaimana hal yang pertama yang digerakkan adalah sampah, tapi wah lama-lama juga jadi jadul ketika membereskan sampah yang begitu banyak yang ternyata ini tidak diminimalisir, tidak ada cara untuk meminimalisir. Ya, jadi seperti ini Pak, yang kemarin kita di Tanjung Pilawang itu kan, jadi kita melihat bahwa itu bukan akar persoalan yang harus diselesaikan gitu. Jadi kita kan mengangkat sampah hampir setiap hari ya, anak-anak angkat sampah. Tapi itu bukan penyelesaian yang terbaik, karena kita mengangkat sampah orang buang terus dari sana gitu, masyarakat buang sembarangan. Jadi seberapapun kita angkat tetap itu ada. Jadi kita harus mulai dari kayaknya pribadi ya, harus dari pribadi. Dari pribadi. Tapi ini kan yang perlu juga
ini kan kalau kita bicara kalau pribadi oke lah. Ini kembali ke diri kita masing-masing. Ya. Siapa yang dia orang bersih berarti ya pasti rumahnya bersih. Tapi siapa yang kurang peduli dengan kebersihan ya pasti rumahnya kotor. Ya. Dan pasti kita semua tidak mau juga kalau kotor terus ya. Ya, tapi kalau mau paksa-paksa gitu ya, misalnya main apa itu? Bukan, maksudnya kalau saya sih lebih berpikir kesadaran itu adalah hal yang paling mulia gitu ya. Tapi kalau misalnya kesadaran itu tidak ada, berarti kita harus ada dalam regulasi. Ya, jadi misalnya contoh, saya mendengar, saya belum pernah melihat secara langsung aturan itu, tapi saya mendengar bahwa di mana tuh? Kabupaten Tidore ya itu, tidak salah, itu ada aturan dari pemerintah bahwa mereka benar-benar harus tidak boleh buang sampah sembarangan gitu. Nah, waktu saya pergi ke sana memang saya lihat daerah itu bersih gitu. Ya, memang kalau Ya, memang mungkin kalau yang paling awalnya kalau ibu Ana tadi tekan, oke, kesadaran, tetapi kalau yang namanya regulasi itu tidak ada juga. Ini kan tidak ada yang mengikat, jadi orang juga seenaknya saja buang sampah. Saya pernah ingat yang buang sampah itu bukan dibuang pada tempatnya ya. Ada kalau tidak salah dari Ibu Joyce Moura waktu di Tanjung Pinang juga ada satu ungkapan kalimat yang paling menarik itu bahwa buang sampah bukan pada tempatnya, tetapi taruh sampah pada tempatnya gitu. Jadi bukan dibuang tapi ditaruh lalu ya dikelola lagi. Cuman di sini permasalahannya begini Bu Ana. Kalau Ibu Ana memperhatikan sampah-sampah yang ada di Halmahera Utara ini di sekitar kita, hampir kebanyakan sampah-sampah itu tidak dipilah. benar. Ya. Ini tidak dipilah. Kira-kira apa solusinya atau apa pemikiran yang Ibu Ana bisa berikan? Ini sampah tidak dipilah. Kita harus bikin action apa gitu? Iya, jadi belajar dari saya pernah sharing kemarin di apa itu pemuda-pemuda gitu ya, OKP, organisasi kepemudaan gitu ya. Saya sharing kepada mereka tentang pemilahan. Saya ambil contoh waktu itu di Australia, waktu kami ada di sana, saya melihat bahwa mereka ada aturan dari pemerintah untuk sampah itu harus mulai dipilah dari rumah gitu, harus dipilah dari rumah. Lalu di sana itu ada 3 tempat sampah saja, satu warna merah, tutupnya merah, kuning sama yang hijau gitu. Jadi nanti ditempatkan pada tempat-tempat itu. Jadi regulasi dari pemerintah seperti itu, tetapi disertai dengan pendidikan gitu ya, seperti sosialisasi gitu, sehingga masyarakat tahu, dan aturan itu sangat jelas. Memang tempat sampahnya diberikan oleh pemerintah secara gratis ya, tidak dibeli gitu. Kalau rusak juga boleh tinggal telepon gitu ya. Nah, mungkin itu juga salah satu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah gitu. Iya, menyediakan tempat sampah. Kalau kita di sini, saya lihat di sini pemerintah sudah ada gitu ya. Dulu yang di sepanjang jalan itu ada yang warna-warna hijau, kuning gitu kan. Nah, tapi mungkin itu belum cukup. Mungkin belum cukup. Ya, bukan. Dan sudah hilang sebagian saya kira. Kayaknya alih fungsi kan. Jadi tempat air. Soalnya kan kalau kita mau bilang mengatasi sampah di Halmahera Utara ini kan salah satu caranya adalah ya armada ditambah gitu. Iya. Artinya armada kita, maksudnya Pemda kan harus menambah armada. Iya betul. Gitu. Kemarin memang kami sempat diskusi dengan Pak Samud ya. Beliau dan kita sudah lihat sekali langsung bahwa tempat pembuangan sampah. Alat yang penampungan itu namanya apa? Kontainer itu ya. Yang agak besar itu yang biasa ditaruh di pasar itu, yang milik Pemda itu sudah hancur. Jadi mereka biasanya perbaiki, pasang lagi gitu karena sudah rusak ya. Jadi memang itu harus dibeli lagi. Mudah-mudahan sih ada. Kemarin kami memang sempat mudah-mudahan ada anggaran maksudnya gitu. Kami sempat mengusulkan dalam program bersama dengan Polandia waktu itu dengan Pak Samud juga, tetapi mereka akhirnya di proposal itu tidak disediakan kayak alat gitu. Jadi lebih kepada penguatan kapasitas saja. Gitu. Jadi kesadaran di ujungnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dengan yang masyarakat. Nanti soal sebenarnya sih yang penting ada kemauan ya kayaknya. Memang harus dari situ. Karena kalau bagaimana kita misalnya ada armada yang tempat sampah yang seperti begitu kan, kalau ada sekolah-sekolah atau jurusan yang bisa ngelas begitu
SMK yang bisa las-las begitu, setidaknya kan ya Tapi- kerjasama sebenarnya. Pak, tapi jumlahnya juga masih kurang, saya kira. Jumlah itu ya, kontainer itu Kontainer. sebenarnya masih kurang juga. Namanya apa saya lupa, tapi bilang kontainer lah, kontainer sampah Ya, itu karena bisa kurang masih mobile, dia kan bisa diangkat, ditaruh di situ, Iya. sampahnya sudah penuh diangkat. Ya. Ya, kalau kita lihat sekarang kan, kalau kemarin-kemarin orang buang sampah di gereja Bethlehem, Jalan di itu ya. jalur monyet. Tapi setelah ada viral juga kayaknya Om Vano buat satu video itu, akhirnya orang sudah tidak boleh. Oh, yang- Kalau seperti begitu bagaimana? Apa memang harus ada hukuman? Itu kan yang, sanksi jerat itu seperti- sudah sangat-sangat ini ya, mungkin itu yang paling parah gitu. Tapi paling parah dilakukan. menurut saya Pak Vano bikin ini juga mungkin menjadi satu apa namanya, Teguran, satu contoh ya. Satu contoh bahwa sebenarnya kota ini indah, kota ini bersih, kota ini cantik, kan milik kita bersama. Kan kita happy semua tuh. Ataukah ada orang yang suka kalau kota itu sangat kotor begitu? Kan tidak, saya kira. Iya. Kecuali orang-orang yang memang ya saya tidak tahu. Ya kalau Semua pasti ingin suka bagus kan, bersih, cantik gitu. artinya kan, kalau mau bilang Ibu Ana bersama beberapa orang pendengar mungkin yang sudah sering keluar daerah, sudah sering keluar negeri, bisa melihat bahwa di sana mereka mengolah sampahnya bagus. Lalu kita di sini mengolah sampahnya ini kadang bergerak sendiri-sendiri. Jadi Iya. ini kan juga diperlukan yang namanya kemitraan. Bagaimana membangun kemitraan dengan Pemda, bagaimana membangun kemitraan dengan pihak-pihak swasta. Tapi sebenarnya yang punya apa ya, artinya kekuasaan paling besar itu kan sebenarnya ada di pemerintah daerah ya. Iya betul. Jadi memang sempat kita diskusi juga waktu itu di Pemda bahwa otoritas tertinggi di daerah ini adalah pemerintah ya. Iya. Jadi pemerintah itu yang memegang otoritas tertinggi. Nanti masyarakat mensupport dengan membangun apa itu, kemitraan. Jadi semua pihak itu mengambil peran di dalam bagaimana menjaga kota ini menjadi kota yang bersih gitu. Apalagi kan sekarang kota ini kan punya tema itu adalah Halut bersih, halut terang, dan halut tertib ya. Oke, karena itu sudah menjadi itu menarik sebenarnya, moto kita. Bu. Iya. Artinya bahwa pemerintah daerah sekarang dengan ingin menggolkan namanya halut bersih. Ini bagaimana konsep ini, kira-kira bagaimana Ibu, bisa ya? bisa. Saya kira sangat-sangat optimis ya untuk hal itu. Jadi tinggal kita bergerak bersama. Ini kan Kagama ini sudah mulai gitu ya. Maksudnya kita mulai berdiskusi tentang sampah gitu. Bagaimana kita memberikan edukasi, walaupun memang ini baru sangat mulai. Jadi kami sudah mulai dengan kemarin dengan Desa Gosoma gitu, pemerintah desa dan masyarakat, kita ada edukasi sedikit, kemudian kita bergerak langsung dengan mereka. Sesudah itu kami masih bertanya bagaimana setelah ini, apakah Bapak masih buang sampah, Ibu masih buang sampah sembarangan lagi, ataukah sudah sadar, karena mereka ikut angkat, oh iya kita harus angkat sampah, ini ternyata jelek gitu kalau sampah dibuang sembarangan. Mudah-mudahan akan terbangun dan bertambah jumlah orang-orang yang mulai sadar gitu. Ya, memang kan tidak mudah untuk Iya, mengubah memang. kebiasaan. Itu dia. Masalahnya kan kalau kita mau merubah kebiasaan atau mau melakukan sesuatu yang baik itu kan tidak mudah. Banyak tantangan yang sering kita hadapi. Tapi kalau kita tetap optimis ya, sekecil apapun mungkin kita belum bisa merubah dunia ini untuk jadi bersih. Tetapi kalau kita tidak buat hari ini, kapan lagi gitu ya. Iya, Nah, sampai ini kan masalahnya bukan di Halut saja sebenarnya. seluruh dunia. Ya, seluruh dunia sekarang berupaya untuk meminimalisir sampah mereka. Iya. Ya, makanya tadi kalau saya tanya bagaimana kita mampu di Halut meminimalisir sampah kita, yaitu yang pertama mungkin kita harus membuat kreativitas, meningkatkan kreativitas terhadap sampah-sampah itu. Nah, kembali ke pemerintah nih. Harusnya kan ke pemerintah, kalau mau kreativitas, pemerintah daerah bisa ndak kasih pelatihan gitu? Oh, saya kira bisa pemerintah, tapi kalau bicara kreativitas bisa dimulai dari masing-masing orang juga atau kelompok-kelompok kecil gitu ya, bisa dimulai. Seperti di Bali. Di Bali itu mereka punya gerakan untuk
memanfaatkan kembali sampah itu juga sangat sangat besar, bisa menjadi contoh juga untuk kita gitu ya. Iya. Seperti itu minimal. Itu sampah-sampah plastik gitu ya. Tapi selain meminimalisir, kita butuh kreativitas, kita juga harus dengan yang namanya pemilahan itu. Iya. Kalau sampah tidak dipilah, ya bagaimana Ibu? Pengalaman Ibu lah, sampah yang plastik dengan sampah yang apa ya? Yang organik. Organik. Nah, Iya. nah, organik kira-kira bagaimana memanfaatkan dua sampah seperti ini? Oke, kalau yang plastik itu kita mungkin bisa daur ulang dengan membuat kreativitas atau apapun itu. Tapi yang anorganik ini kan Ibu kan dismorgan juga kan? Yang organik ya. Iya. Iya. Jadi mungkin saya mulai dari sini ya. Ada saya mau bicara tentang ada 6 R gitu ya, 6 R. 6 R itu adalah yang pertama terkait dengan sampah, reduce ya. Reduce itu adalah mengurangi ya. Jadi bagaimana kita berupaya untuk kita mengurangi sampah ya. Karena sampah itu dari yang kecil-kecil itu sangat banyak kan Pak. Makan permen ada sampah. Iya. Ini ada sampah. Yang kecil-kecil sampo sampah. Jadi sampahnya itu sangat banyak. Terutama plastik. Paling banyak itu sampah plastik. Jadi sebenarnya kita harus berupaya untuk bagaimana mengurangi sampah, reduce ya, Nah, mengurangi sebentar. sampah. Kalau mau mengurangi ini kan dalam kehidupan kita susah Ibu kalau mau mengurangi. Misalnya begini, kalau kita tadi kalau misalnya sampah ini menguranginya dalam konsep kalau berpikir kita masyarakat biasa saja mengurangi berarti tidak usah pakai. Tidak juga. Misalnya contoh ya, contoh yang paling simpel itu adalah mengurangi sampah ya. Kan kita kalau ke pasar belanja ya, Yeah. belanja kan kita di pasar itu beli apa namanya sayur ini satu plastik, satu plastik ini. Yeah. Jadi pulang pasar itu plastiknya banyak sekali kan. Tapi kalau kita pergi pakai keranjang, gitu kan, ada keranjang, kita belanja masuk situ kan berarti plastik ada mungkin sekitar 10 plastik tidak ada. Iya, oke. Betul. Itu namanya salah satu contoh mengurangi Oke. plastik. Ya mungkin seperti begitu Itu ya. simple, Itu kan? simpelnya kita bisa paham ya gitu. Tapi kalau ada orang kan punya mindset cara berpikir adalah kalau mengurangi berarti ya kalau pakai sampo biasanya 2 ya sudah pakai 1. Nah, itu ada salah satu ide juga. Kalau misalnya kita sampo kan tetap harus ada ya. Iya. Kalau bisa sih beli yang langsung itu tuh, yang di botol Di gitu. botol. Sehingga hanya satu botol yang akan Satu jadi botol sampah. yang nanti diisi ulang ya. Siapa tahu itu dia bahan yang masih bisa di recycle gitu. Oke, Jadi apa itu kursi-kursi plastik, jadi ember-ember yang jelek itu, yang hitam itu kan itu dari sampah plastik yang masih bisa diolah lagi. Iya. Gitu. Baik, itu R pertama. R pertama itu adalah mengurangi. Oke. Ya. Kita ke R kedua dulu. Kita pelan-pelan ya. Tadi ya kemasan-kemasan kecil kalau bisa dikurangi gitu ya. Kemudian yang kedua reuse. Reuse itu artinya menggunakan kembali gitu. Jadi sebaik mungkin kita bisa menggunakan sesuatu yang sebenarnya harus dibuang gitu, mengulang kembali gitu. Contoh yang paling sederhana begini. Kalau sampai hari ini saya sudah berkeputusan untuk tidak mau minum air di gelas itu aqua. Kenapa? 3 teguk ya, 3 kali klek itu buang sampah gitu kan. Nah itu kan rasanya paling sedih sebenarnya dalam hati. Cuma memang hal yang paling simpel adalah gelas aqua kan tidak perlu cuci-cuci langsung. Tapi memang kita sudah buang sampah banyak gitu. Jadi bawa botol air itu sudah bagian dari menggunakan kembali. Daripada kita minum air dari botol aqua buang gitu, lebih baik kita bawa botol air sendiri, menggunakan berulang gitu ya. Apalagi diajarkan di green leader juga gitu ya. Kalau teman-teman di green leader kan juga gitu, gunakan botol. Ya, jadi kalau di teman-teman di Bali itu mereka lebih fanatik lagi ya. Jadi makanan semuanya pakai daun, tidak pakai styrofoam gitu-gitu. Itu kehidupan seperti itu kan kadang ada banyak orang itu kadang ini orang-orang ini aneh. Sukilah. Iya. Jadi memang kalau kita ingin merubah
alam ini menjadi baik itu memang kita harus jadi gila juga ya Ibu Ane. Iya mungkin juga ya. Ya, Jadi gila dulu. Maksudnya kita jadi orang gila tapi dalam tanda petik ya, bukan kita seperti yang lain gitu. Artinya menggunakan kembali. Jadi jangan kita termanja dengan yang namanya pakai sekali buang gitu. Iya. Itu kayak kemasan-kemasan. Itu aqua yang 600 ml itu ya. Itu kan kalau minum langsung buang juga. Gelas itu, waduh. Banyak sekali. Ternyata kalau kita mengurangi itu agak kurang karena di dalam kehidupan kita sebenarnya banyak sekali sampah plastik yang kita buang kan. Setiap hari itu pasti ada, dari kopi, dari teh, dari macam-macam. Kalau teh yang celup itu masih bisa dimanfaatkan. Teh celup. Ya, masih bisa kita bikin pupuk tuh. Itu yang Oh, itu nanti kita bicarakan. Ya. Yang ketiga. Iya, yang ketiga apa Ibu? Yang ketiga tuh recycle. Recycle artinya mendaur ulang gitu ya. Nah, daur ulang ini tadi saya sudah kasih contoh, ada banyak bahan-bahan plastik yang kita bisa di recycle, didaur ulang kembali. Bahan-bahan yang masih bisa dimanfaatkan kembali itu didaur ulang. Nah, yang di sini memang kalau di Tobelo sendiri kita kan belum punya alat untuk mendaur ulang. Hanya saja sebenarnya dulu tuh ada alat yang bisa menghancurkan begitu, kemudian penghancur plastik gitu ya. Kemudian nanti di packing, kemudian bawalah ke Surabaya karena di sana bisa di recycle. Di sini belum ada alat seperti itu yang bisa langsung merecycle, tapi alat untuk menghancurkan plastik itu cukup baik juga. Jadi untuk plastik. Kemudian untuk yang organik, nah itu yang sebenarnya saya lebih menekankan kita di situ untuk mengurangi sampah, karena kalau sampah itu tadi Pak Iwan mengatakan kalau sampah itu tidak dipisah, dipilah gitu, maka dia akan terkumpul jadi satu. Nah, sampah-sampah organik itu dia kan akan menyebabkan bau busuk kan, karena dia akan mengalami pembusukan. Nah, itu kan menjadi jelek sekali gitu. Nah, saya lihat kalau yang di Australia yang sisa itu karena semua sudah diolah, yang sisa hanya 20% itu mereka buang ke yang kayak di sini katakan TPA. Seperti itu. Jadi hanya tinggal 20% dari sampah kota. Jadi 20% sampah kota yang dibuang ke TPA itu adalah itu yang bukan yang anorganik, bukan yang organik itu. Tidak lagi. Organik tidak sampai ke sana tidak sampai. Tapi kalau kita semua sampai. Itu yang bikin busuk kan, makanya orang pada stres. Nah, memang saya lihat secara keseluruhan di Indonesia mungkin belum sampai sedetail itu ya, dipisahkan. Tapi yang saya lihat contoh di Australia itu mereka langsung pisah. Jadi yang masuk ke landfill atau TPA itu sudah hanya tinggal yang tidak bisa diolah kembali, tidak bisa di recycle, tidak bisa dimanfaatkan kembali. Nah, kalau untuk yang organik sendiri kami itu menerapkan di rumah ya. Semoga bisa juga menjadi ini buat teman-teman. Jadi kami itu sudah, kalau untuk khusus organik itu sudah zero waste di rumah. Semua termanfaatkan. Apa yang kita buat? Kita buat itu banyak. Kalau sampah kita di situ banyak buah-buah, kita bikin ekoenzim, ya, ekoenzim. Nah, ekoenzim ini ini namanya kalau dia jadi selama 3 bulan kita proses. Cara buatnya gampang sekali. Kebetulan di Tobelo kita sudah punya komunitas juga, komunitas ekoenzim ya, termasuk Pak Iwan ya. Nah, jadi ada komunitas. Jadi saya lihat orang-orang semakin bertambah. Di situ ada Pak Yopi Jutan, ada ibu-ibu, beberapa ibu Ros dan lain-lain. Mereka sudah ada beberapa orang yang sudah sangat aktif. Ini mereka sudah mulai di lapangan gitu. Di lapangan mengajak masyarakat untuk melakukan. Nah, saya pikir ini adalah gerakan-gerakan di mana orang-orang yang mulai peduli kepada sampah ini mulai bergerak. Nanti lama-lama menjadi komunitas besar, jadi berdampak pada banyak orang. Ekoenzim ini larutan yang menurut saya larutan ajaib lah ya. Bisa kalau orang-orang yang ekstrim itu mereka sudah tidak pakai sabun. Kalau ditelusuri kan manfaatnya sebenarnya banyak sekali. Banyak ya kalau terkait dengan ekoenzim karena jadi di Indonesia juga ada komunitas teman-teman ekoenzim juga. Ekoenzim Nusantara. Nusantara itu mereka juga punya komunitas. Jadi kalau
ada juga yang mau gabung, silakan cari di Facebooknya mereka saja. Boleh. Atau gabung di, yang di Tobelo. Iya, Tobelo. Kalau masih di Tobelo, gabung di Tobelo di Smorgan di depan Kodim. Dengan teman-teman ada 1508 Pak Yopi yang ya. bikin itu. Pak Yopi yang bikin grupnya. Jadi boleh juga kita gabung di situ. Nah, kalau orang yang ekstrim mereka pakai itu untuk sabun mandi, sabun cuci tangan, membersihkan semua toilet, kemudian kulkas, rice cooker, semua itu meja apa-apa semua pakai itu, ya. Itu cairan ajaib. Cairan ajaib. Jadi bisa mandi, tetapi juga bisa digunakan untuk pupuk juga. Mana udah masuk ke Pemda belum? Mungkin Ekoenzim. nanti Kagama mungkin mau bikin itu Kagama, ya. ya. Iya, Nanti- gerakan lanjutan dari yang ini mungkin bisa bikin ekoenzim juga. Iya. Karena itu memang sangat ramah lingkungan ya. Jadi kalau sisanya kita tidak pakai bisa saja kita jadikan pupuk untuk Iya. menstimulasi pertumbuhan bunga dan buah karena dia kan banyak dari buah gitu. Ya, jadi kalau teman-teman Ekoenzim. penasaran dengan ekoenzim itu sebenarnya pengelolaannya itu cukup mudah dan sederhana karena menggunakan bahan-bahan sisa-sisa dari sampah buah. yang ada di kita, Ya. sampah yang setiap hari kita Banyak dari buah. buah-buah gitu. Nah, tinggal nanti kalau kita mau bikin aromanya rasa jeruk, kita pakailah tambah jeruk. Mau rasa sereh atau rasa apa saja gitu ya, tinggal kita kasih aroma seperti itu. Tapi dia manfaatnya bagus sekali. Saya lihat di Bandung waktu kita lagi ikut kegiatan Green Leader itu teman-teman dengan pemerintah Bandung itu mereka menggunakannya di itu jadi kayak rawa-rawa gitu sehingga rawa itu tidak menjadi bau gitu ya, tapi dia jadi dipulihkan gitu ya. Itu juga ekoenzim. Jadi salah satunya adalah ekoenzim. Yang berikutnya itu kita bikin kalau misalnya banyak yang lain, yang sayur-sayur itu kita bisa bikin juga jadi mol ya. Molnya itu adalah mikroorganisme lokal ya. Jadi kita jadikan mol atau menjadikan pupuk organik cair bisa seperti itu atau juga menjadi kompos gitu ya, sehingga semua semua bahan sampah organik itu dia termanfaatkan, jadi tidak ada yang terbuang. Karena itu kayaknya kalau itu sudah dimanfaatkan oleh semua orang di rumah menggunakannya, memanfaatkan sampahnya, maka tidak ada lagi sampah-sampah yang bau di dalam kota. Iya. Jadi sebenarnya sampah itu yang tidak enaknya itu bau itu karena kita lihat dicampur kan, jadi botol dicampur dengan sisa-sisa makanan, akhirnya ya botol itu juga tercemari. Jadi kalau mengambil botol itu juga orang sudah langsung bau dan sudah rasa tidak percaya lagi untuk mau berani mengolah kembali itu botol. Betul Pak Iwan. Jadi memang sih kalau seandainya gini ya, dari semua rumah itu sudah melaksanakan pemisahan, kemudian sudah mengolah sampah organiknya, maka sampah di tempat tempat yang seperti kontainer tadi itu kan, tinggal yang plastik yang tidak bisa diolah lagi, gitu ya. Maka dia tidak akan bau. Jumlahnya makin sedikit dan tidak bau. Nah, kalau bau itu kan yang kotor-kotor itu, lalat lah, membawa penyakit segala macam. Itu nanti ada teman saya juga yang Ibu Asi kemarin ya, yang dia bahas tentang bagaimana pengaruh sampah terhadap kesehatan seperti begitu. Iya, itu memang kalau pengaruh sampah terhadap kesehatan itu kayaknya bagus juga karena kalau melihat jangankan kita, tapi kasihan juga bagi yang mengambil sampah. Benar. Mereka juga tidak disterilkan dengan kondisi sampah ya. Jadi kalau kita mau bilang kita kebal, mereka sudah kebal dengan yang namanya bau, tetapi percaya atau tidak percaya ada risiko yang akan diterima biasanya ke depannya kan, biasanya begitu. Jadi sangat disayangkan juga. Kita berharap bahwa yang namanya tumbuh kesadaran ini sebenarnya ketika teman-teman punya hati ingin bergerak, itu jangan hanya diam di tempat. Tetapi carilah teman-teman yang sama atau memiliki ide yang sama, lalu ya membuat sesuatu gitu. Jadi pemilahan sampah ini penting sekali, sangat penting untuk tindak lanjut dari pengolahan itu kan nantinya akan bermanfaat bagi banyak orang.
lebih khusus bermanfaat bagi kita sendiri. Terima Iya, kasih Pak juga Iwan yang keempat, ya? Pak, Oh, sudah Pak ada yang- Yopi ini katanya salam juga nih, keren katanya Ibu Ana. Dari Pak Yopi ada anak-anak Wayang Matu Lestari juga ini lagi nonton. Halo. Selamat malam Iya. juga buat anak-anak Wayang Matu Lestari. Sukses selalu buat semuanya di kesempatan Kita tetap malam semangat hari ya, ini. jangan pudar semangat. Dari NTT juga, ini dari NTT lagi menyaksikan melalui live Facebook. Ya, terima kasih ada Ibu Ruru Oktosea juga aktivis perlindungan anak ini. Selamat malam. Ya, Ini kayaknya- poin keempat Pak Iwan. Ya, Ya. kita lanjut ke poin 4. Jadi kita tidak jeda-jeda. Ini kita punya waktu 1 jam saja. Jadi kita kupas tuntas. Yang keempat itu repair. Repair ini begini, kalau kita punya barang itu masih ada, masih bisa dimanfaatkan, mari kita perbaiki, ya. Jangan langsung dibuang gitu ya. Ya, masih bisa diperbaiki, perbaikilah. Jangan dijadikan sampah dulu gitu. Kalau perbaiki itu tergantung skill itu. Iya, Itu tergantung kalau skill. Maksudnya gini, ada hal yang kebanyakan dari kita itu tidak mau belajar saja untuk segala hal yang kecil sedikit saja ketika rusak. Kadang kita sudah rusak, buang sudah. buang sudah. Iya, jadi sampah kan? Iya, itu jadi sampah. Iya. itu. Kalau bisa sih di apa perbaiki dulu gitu. Mm-mm. Jangan langsung dibuang. Iya, jadi ini Mengurangi sampah juga kan? Ini juga yang mungkin kita tidak paham. Ya. Kita harus mengerti bahwa mengurangi secara repair ini kan, kalau misalnya ada baju yang robek, ya kenapa tidak dijahit kembali gitu ya? Kalau orang kaya pasti buang. Tidak semuanya gitu. Nanti ada orang kaya. bahkan kita kalau yang di Green Leader itu kan malah gini, Orang kalau kaya bisa tuh. jangan kita membeli barang baru, itu nanti dibawa. Iya, Ya? ya, oke. Jadi repeat ya. Ya, repair itu adalah kalau bisa kita memperbaiki barang-barang yang masih bisa diperbaiki, yang rusak jangan langsung dibuang tapi diperbaiki. Itu juga bisa kayak macam termasuk di reuse lagi gitu ya. Kemudian yang poin kelima itu refuse. Ya, refuse ini adalah begini, menolak untuk dan menghindari pemakaian barang-barang yang plastik gitu ya. Kita pernah bikin komitmen toh. Ya. Jadi refuse itu tidak boleh gunakan yang namanya plastik. Saya sudah pernah coba sih. Jadi kalau ke pasar, saya sudah pernah coba. Kalau ke pasar modern itu saya tidak, saya bawa Tupperware. Ya. Saya bawa Tupperware yang ukurannya itu sedang. Jadi saya masukkan rica, tomat, bawang itu dalam satu Tupperware. Oke. Tapi ya ini pengalaman saya juga ya, ketika komitmen itu dijalankan, ini kan jadi aneh buat saya dan juga aneh bagi orang yang ada di 3 pasar plastik modern. berkurang. Iya, artinya saya mengurangi sampah plastik itu, dan saya hampir rata-rata sekarang berkomitmen untuk kalau mau ke pasar lagi, saya upayakan supaya bawa Tupperware gitu. Oh, itu lebih keren ya. Sampah-sampah plastik yang ada yang ini kan biasanya saya kumpul-kumpul saja. Kumpul-kumpul, kalau dapat sampah plastik dikumpul gitu. Iya, jadi refuse itu artinya menolak untuk jadi dalam diri kita, saya menolak untuk menggunakan terlalu banyak plastik gitu ya, supaya sampah kita makin kurang. Memang kalau kita lihat di ini ya, di beberapa wilayah waktu angkat sampah di pulau misalnya, itu sampahnya banyak sekali. Terus yang paling banyak Tanjung Pilawang lah. Mungkin di sekitar sini juga. Dulu kami punya tamu dari Australia datang, terus kita ajak dia jalan, itu direktur. Terus pas sampai di pelabuhan Pelabuhan ini Tobelo yang ya, Speed itu ya. Pelabuhan Speed itu. Pas dia lihat sampah terus dia bilang, wah, tidak mungkin lah ini mau jadi daerah wisata gitu kan. Nah, jadi kan kita langsung malu gitu. Jadi sebenarnya juga kalau kita bersama-sama mau menjaga kota kita ini menjadi indah, orang datang ke sini kesan pertamanya itu adalah, wah keren ya, dia akan mengajak orang lain. Nah, kalau yang di Australia itu setiap kota mereka bikin lombanya, jadi semua masyarakat di kota itu dia berjuang untuk dia kota menjadi kota yang terbaik, kota yang cantik, kota yang bagus. Mungkin itu juga bagus ya. Kayaknya idenya bagus. Itu. Lomba Memang. tingkat desa gitu. Kayaknya dari Di wilayah kita gitu. Iya, kalau dari lomba itu kayaknya itu ide tuh. Siapa tahu kepala desa bisa manfaatkan desanya lomba tiap RT untuk mengolah sampah.
Boleh tingkat juga RT. dari yang kecil-kecil ya. Iya, kalau di Gura ini kan kemarin ada pertandingan bola tingkat RT. Nah, besok pertandingan sampah tingkat RT gitu. Nanti Pak Sekda, Pak Oce juga kan masuk di Gura juga. Gitulah. Mungkin nanti. beliau akan support ya. Iya. Iya, jadi menolak untuk menggunakan terlalu banyak sampah plastik ya. Tapi ini Ibu Ana, Tapi orang bule itu memang tidak suka yang namanya sampah plastik ya. Kalau mereka datang ke tempat wisata kita atau mereka datang ke daerah kita, mereka tuh sangat benci dengan yang namanya sampah plastik ya. sebenarnya itu dari seluruh dunia juga punya sampah banyaknya, tapi Iya. kita negara kita kan adalah penghasil sampah plastik nomor 2 di dunia. Itu dia. Iya Kita kan? juara 2 Pak. Juara Jadi 2 kita dalam juara 2. itu dapat medali perak gitu. Iya, harusnya kita turun ya, nggak usah jadi juara lah, biar jadi apa, penikmat saja gitu. Ya, jadi kita punya sampah plastik sudah sangat banyak, karena itu ya harapan kita sekarang ini kan di pemerintah ini di seluruh Indonesia itu ada namanya Smart City kan. Iya. Nah, berarti sebenarnya pemerintah pusat juga mendorong untuk setiap wilayah itu dia menjadi kota-kota yang bagus begitu. Mungkin ide seperti yang saya bilang di Australia itu, bahwa mereka setiap kota itu mereka punya kesadaran sendiri untuk menjaga kota mereka menjadi cantik kayak gitu. Smart City. Oh ya. Ini lagi digagas ini. Halo Smart City. Menuju keren. tahun berapa ya Smart City-nya? Saya belum lihat tahunnya sih. Tapi mari kita dukung program pemerintah daerah Halmahera Utara yang saat ini mereka sudah BIM-Tek 4 untuk ke Smart City ini. Jadi kalau pemerintah berjalan sendiri, kita masyarakat tidak dukung, ya sama saja Smart City tidak jadi nantinya. Oke, itu Yang keenam. 1, 2, 3, 4, ke-5 dan 6. ke-6. 6 itu hampir sama dengan 5. Kalau 5 sih menolak untuk menggunakan yang plastik, tapi lebih kepada yang alami gitu ya. Sebenarnya contohnya seperti kalau bisa tidak pakai styrofoam, tapi pakai daun pisang untuk bungkus makanan begitu ya. Sebenarnya kita di sini kan lebih gampang untuk pakai daun pisang, dan daun pisang itu juga kalau bungkus makanan ada harumnya gitu. Iya. Lebih enak sebenarnya. Makanya saya kalau beli nasi kuning itu harus pakai daun pisang. Dan pisang gitu ya. Karena dia waktu kena panas makanan dia menjadi harum. Sebenarnya itu juga bagus. Baunya harum. Jadi di samping kita mengurangi sampah, kita juga bisa menikmati makanan yang enak gitu. Ya, ada harum baunya. Kalau di Jogja saya pernah lihat itu ada warung yang di atas meja cuma pakai daun saja. Jadi tidak pakai piring. Itu ya. Jadi waktu makan cuma di daun. Prasmanannya itu ala daun semua. Jadi ya? di meja itu pakai daun semua, tidak ada piring dan sebagainya. Daun pisang, canggih ya. Oh. Hebat dia. Kalau di sini kita pakai daun woka. Saya tidak mungkin dapat cantik di Jogja juga. ya. Ada di jalan apa itu? Jadi pakai daun semua. Jadi kalau kita makan Kalau tidak pakai piring. di Jogja dapatnya cuma nangkringan ya, tidak dapat gitu. Iya, Waktu zaman itu belum ada. Kayaknya kalau misalnya di Jogja ada seperti itu sekarang, berarti mereka sudah sadar tentang penggunaan Semoga Jogja makin cantik ya. penggunaan piring kayak gitu. Takutnya piring dibawa hilang semua. Iya, tapi kalau daripada plastik ya lebih baik pakai piring, kan masih bisa cuci. Iya. Paling keren juga kalau pakai ekoenzim. Waduh, itu lemak-lemaknya bisa keluar bersih, balik lagi ke ekoenzim. Yang berikut adalah rethink. Rethink itu ada memikirkan kembali. Artinya setiap kali kita mau membeli sesuatu, itu kita pikirkan kembali, kita butuh atau tidak, gitu. Ya. Karena kalau saya mendengar itu di orang-orang kaya ya, waktu itu pas lagi di Singapura mereka bahas tentang hal itu. Orang kaya itu kalau berjalan ke supermarket gitu ya, karena uang kan no problem bagi mereka, berapapun mereka tinggal kasih keluar. Jadi mereka ambil semua barang gitu, sampai di rumah masuk kulkas, misalnya makanan ya, contoh makanan masuk kulkas begini, mereka tidak makan berapa hari, buang jadi sampah. Jadi sama sekali hanya tumpuk dan buang. Jadi karena uangnya sangat banyak, itu mereka beli seperti gitu. Itu dari makanan, tapi juga dari pakaian ya. Pakaian juga kan kita harusnya juga kalau bisa minimalisir pakaian. Iya, tidak ini. Malah sudah mau Desember loh. Iya, itu sekarang kan malah beli-beli gitu. Tapi ada yang menyarankan kita kalau bisa kita menggunakan sesuatu yang reuse. Reuse itu adalah membeli pakaian yang second hand itu. Oh, Nah, itu juga mengurangi sampah salah satunya. Jadi teman-teman Green Leader juga kan menyarankan begitu.
Iya, jadi ibu-ibu yang punya bisnis-bisnis baju-baju itu. Itu termasuk itu orang-orang itu reuse, orang-orang yang peduli juga kayaknya dengan lingkungan, tapi itu memanfaatkan. Memang kalau mau dilihat kita harus bagaimana mampu melihat antara keinginan dan kebutuhan kita sebenarnya. Iya, benar. Karena kalau tadi diibaratkan kalau orang kaya saja itu kan punya uang, membeli semuanya itu ya sudah, beli saja semuanya, tapi akhirnya itu jadi sampah gitu. Ya. Nah, kalau mereka yang orang kaya begitu, bagaimana dengan kita yang setengah di bawah kaya itu gitu? Kita kehidupan yang ada seadanya, setidaknya kita juga harus mampu meminimalisir gitu. Jadi kira-kira apa kiat yang Ibu Ana bisa berikan bagi ini kan yang paling banyak. Kalau kita mau bilang sampah ini malu hati juga. Ini karena perempuan dengan laki-laki itu agak beda versinya. Yang sampah banyak perempuan atau laki-laki? Kalau saya melihat ini sebenarnya yang membuat sampah agak banyak itu sebenarnya perempuan. Karena perempuan bayangkan kalau pakai bantu saja, belum sendal, belum yang lain-lain, itu sangat banyak sebenarnya. Betul juga ya, karena tapi kalau perempuan tidak cantik juga kan Ya, dunia ini menjadi gelap toh. Ya, artinya itu kita bisa pandang beberapa sisi lah. Di sisi lain ya menjaga kecantikan itu penting, tapi ya di sisi lain juga setidaknya ya harus juga memperhatikan hal-hal seperti Iya. yang sudah disebutkan tadi. Jadi ya betul, rethink itu artinya kalau misalnya kita punya pakaian sudah banyak, ya kita gunakan itu saja gitu. Jangan terlalu banyak dan kita tidak pakai, kita buang gitu ya. Iya. Kalau kita memberikan kepada orang lain tidak apa-apa, itu namanya reuse, berarti orang lain masih bisa manfaatkan. Iya. Tapi kalau misalnya kalau orang-orang kaya kan mereka buang. Ya mungkin di sini belum sampai segitulah, sampai segitu buang pakaian gitu ya. Tapi Nanti buang saya kesini kira kalau yang saja ya. sandal-sandal begitu banyak juga dibuang, gitu ya. Iya. Yang perempuan khususnya. Ya, tapi memang sekarang sampah yang terbanyak adalah masker. Iya, sampah yang terbanyak masker. Kalau sampah yang banyak ditemukan, kalau Ibu Ana, kalau kita lihat kan di Tanjung Pinang biasanya banyak popok. Kalau zaman dulu tuh kan sebenarnya kita anak-anak itu cuma pakai gurita atau apa gitu istilahnya. Tapi sekarang itu popok jadi laris ya sebenarnya. Dunia kan semakin Dunia berkembang, Bapak, dan setiap orang itu menghendaki supaya segalanya itu lebih mudah, praktis gitu, mudah dan praktis. Karena itu memang ya kita tidak bisa menghindari tidak pakai popok. Itu harus juga supaya ya lebih aman lah, orang tuanya aman, juga anak-anaknya. Tapi mungkin ada cara untuk bisa bagaimana mengolah ini ya. Ya memang sih tergantung Belum ya. teknologi kita belum sampai ke Iya. situ. Kalau di yang saya lihat di Australia itu kita dilatih juga untuk perempuan-perempuan ya. Kalau kita masa-masa apa itu menstruasi itu di dalam toilet ada tempat khusus untuk itu. Jadi kita langsung letakkan di situ, nanti mereka bisa olah kembali gitu. Ya, kalau di sini juga cuman dibuang toh. Iya. Nah pasti dia juga pasti akan kan dibuang kemana? Pasti tempat sampah. Nah di situ juga dia akan bisa juga ke laut. Kalau misalnya bisa diolah di sana, saya lihat kita punya TPA di sini sudah ada. Tetapi karena semua sampah itu dijadikan satu, termasuk yang organik jadi satu, Iya. maka membusuk itu sebenarnya memperparah gitu ya. Iya benar itu. Ya, Karena itu kadang saya juga kadang melihat begitu bahwa kenapa kita artinya menyatukan sampah itu antara yang organik dan anorganik itu disatukan gitu. Itu yang kadang membuat jadi busuk. Tapi kalau saya saat ini saya bersyukur karena di Tobelo sudah ada orang yang misalnya gardos itu sudah, kalau yang besi-besi tua ya sudah ada dari dulu kita lihat. Iya, iya. Tapi saya saat ini di Tobelo sudah melihat bahwa ternyata orang sekarang sudah berpikir untuk memanfaatkan kembali. ya. Jadi gardus-gardus hampir rata-rata di toko-toko Itu di mana-mana dijual ya? itu dijual kembali. Itu berarti itu digunakan kembali. Ya, digunakan kembali artinya dikumpul-kumpul, nanti kirimnya ke Jawa, mereka kemas jadi bagus lagi. Bisa reuse atau recycle. Selain itu yang petugas-petugas sampah di mobil itu juga mereka akhirnya memilah juga. Oh ya, baguslah. Iya, mereka saya melihat kalau botol-botol aqua yang besar itu mereka sudah pilah sendiri. Botol. Saya tanya kenapa itu dibuat, ternyata memang sampai ke sana Ada yang beli. Ada yang beli.
Di sini ada di situ. Saya bersyukur karena ya ternyata biar bagaimanapun tapi kita bersyukur mereka masih ada gitu. Iya. Yang bisa membagi itu. Kalau toh mereka cuman sekedar pergi ke sana melepaskan begitu saja, ya kita tinggal tunggu waktunya saja akan kebanjiran sampah dari Posisinya di atas ya? Iya. Iya. Posisinya kan di atas, jadi ya tunggu waktu kita kecipratan mungkin air tanahnya atau apa yang dari sisi kehutanan kayak Pak Yopi kemarin bilang itu ada dampaknya juga nanti terhadap lingkungan. Kalau itu. iya sih, kalau misalnya limbah-limbah yang berbahaya itu ya, itu kalau yang saya lihat itu mungkin yang dari pestisida gitu ya. Pestisida itu kalau misalnya dia punya tempat-tempat dibuang sembarangan, dia bisa dampak juga. Karena itu kan bahan berbahaya ya, bahan kimia yang berbahaya untuk kesehatan gitu. Jadi itu juga memang perlu ada penanganan khusus. Kalau di Kagama sendiri, teman-teman Kagama dengan apa yang sudah disampaikan ke Ibu Ana menyampaikan seperti tadi, ada tidak misalnya ke depannya ini Kagama ingin melakukan selain tadi sudah di Gosoma sudah melakukan aksi dengan Bersama masyarakat. Masyarakat Gosoma. Nah, ada tidak misalnya aksi yang bisa lebih ditingkatkan lagi, misalnya kayak tadi lomba-lomba atau ya. Iya, memang kami terus berdiskusi untuk kira-kira bagaimana strategi terbaik untuk menangani sampah di kota ini ya. Jadi kami tetap akan terus berupaya, dan pasti kalau cuman Kagama sendiri sih ya tidak kuat lah. Jadi kita sebenarnya mau bersama pemerintah, kemudian juga pasti bermitra dengan masyarakat. Bagus kalau semua stakeholder mau terlibat di situ, maka itu akan sangat baik untuk bagaimana bersama-sama melihat kota kita ke depan. Rumah kita ini ada ndak orang yang mau rumahnya badaki kotor-kotor gitu kan, tidak ada. Jadi ini kan rumah kita. Jadi ya semua pihak itu harus terlibat bersama untuk menjaga kota ini menjadi sangat-sangat bagus begitu. Iya. Kita masing-masing punya perannya, punya potensi juga dalam diri kita masing-masing. Yang mungkin tadi ditekankan lebih banyak itu adalah mari kita tingkatkan kesadaran kita saja terhadap yang namanya masalah sampah. Kami juga kayaknya berjuang untuk regulasi. Ya, jadi Kagama juga akan bersama-sama. Terkait dengan regulasi nih. Iya, kami juga akan. Saya kira teman-teman kemarin sudah bilang ya. Ada konsep ya. Jadi ada tidak konsep untuk terkait dengan regulasi? Memang kemarin dari terkait dengan regulasi kan tidak ada. Jadi mungkin dari Kagama ini yang akan menyiapkan formatnya atau bagaimana untuk regulasi ini secepatnya. Kalau sudah ada di pemerintah daerah berarti akan turun ke tingkat desa. Iya. Berarti Jadi kan, kami memang ada rencana untuk itu karena memang belum ada yang regulasinya. Iya. Jadi nanti Kagama juga akan bersama-sama pemerintah. Siapa tahu juga teman-teman lain ya. Kan kita di sini bukan cuma Kagama toh. Iya. Ada juga teman-teman lain yang juga punya potensi-potensi yang sangat bagus. Saya kira kalau kita kolaborasi itu sangat-sangat bagus lah. Ada banyak orang-orang pintar dalam kota ini yang bisa bersama-sama melihat hal ini dan ayo dong. iya, jangan Go together. jangan sendiri-sendiri gitu. Iya. Mari kita bersama-sama tingkatkan ide kita, ya, sama-sama bekerja sama untuk membangun sesuatu yang lebih baik untuk daerah kita, itu sudah luar biasa. Iya, Benar. dan mungkin ada tips atau apa kesan terakhir yang Ibu Ana? Oh, semua terakhir ini ya. Cepat Ini juga kan ya. Kita sudah 1 jam. Oh gitu. Iya, jadi kalau saya sangat sederhana. Saya mengharapkan gitu ya, masyarakat, mari bersama-sama kita menjaga rumah kita ini gitu. Keindahan kota ini menjadi milik kita semua. Nanti sampai kejayaannya gitu ya, menjadi milik kita semua. Dimulai dari mana? Sampah gitu. Kan tidak mungkin kota ini jadi jaya, cantik, bagus kalau sampahnya masih berhamburan kemana-mana. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita bekerja bersama, mulai dari diri kita sendiri. Yang sudah dewasa, mulai dari diri dia, lalu dia mentransfer ke anak-anak gitu. Mungkin kita ada di dalam lembaga-lembaga atau mungkin grup atau kelompok kecil, bahkan sampai ke tingkat yang paling besar di pemerintah. Ayo bersama bergandengan tangan kita mengelola sampah bersama. Dari rumah
kalau misalnya Bapak Ibu saudara-saudara mau untuk belajar yang sederhana ya, kalau saya pikir apa yang kami lakukan untuk organik, zero waste organik itu sangat sederhana. Kami siap juga untuk bisa bersama masyarakat atau anak-anak yang lain, kita bisa melatih bersama lah gitu ya. Melatih bersama, sederhana sekali, kalau kita mau saya kira pasti bisa. Oke, baik, dan terima kasih banyak ya yang sudah mendengar melalui radio frekuensi 103,6 FM ataupun juga melalui streaming audio di radio spbtobelo.com/streaming ya. Terima kasih banyak juga. Terus yang sudah komen, ikut like juga di Facebook Radio SPB Tobelo. Terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya, dan Ibu Ana terima kasih banyak kehadirannya malam hari ini. Sama-sama Pak Iwan. Waktunya kayaknya masih butuh kita bicara lagi karena masih banyak hal yang harus kita gali. Tadi sudah diusik sedikit-sedikit ya. Nanti mungkin ada topik terkait dengan kesehatan, pengaruh sampo terhadap kesehatan ya. Nanti akan hadir juga bersama teman-teman dari Kagama, karena yang mewakili dari Kagama malam hari ini Ibu Yohana Tandisala, dosen di Politeknik Perdamaian Halmahera. Ya, jadi buat Civitas Akademika Politeknik Padamara juga. Selamat malam buat semuanya, tetap sukses selalu. Terima kasih banyak sekali lagi. Oh, Kagama saya juga lupa. Buat dia dari Kagama juga terima kasih banyak. Kagama yang penting, teman-teman yang sudah memberikan kesempatan untuk saya, mari tetap bersemangat, jangan menyerah. Oke, selamat malam, sampai jumpa.